Mentari baru saja muncul di balik bukit, menembus kabut tipis yang menggantung di atas pasar Cihapit. Suara riuh para pedagang mulai bersahutan, derit gerobak, teriakan penjual ikan, dan bau tanah basah yang berpadu dengan aroma daun pisang. Di antara hiruk-pikuk itu, seorang lelaki tua mendorong gerobak kayu yang sudah kusam dimakan usia. Dialah kakek Somad, penjual sayur langganan para ibu-ibu pasar. Bajunya lusuh, tapi matanya teduh, menampakkan ketenangan yang jarang dimiliki orang di tempat sekeras itu. Dengan tangan gemetar tapi tegas, ia menata sayuran satu persatu. Kangkung, bayam, tomat, dan cabai tersusun rapi di atas terpal hijau. Tiap helai daun ia perlakukan seolah benda berharga. Kalau kita rawat dagangan, rezeki juga ikut senang, gumamnya lirih sambil tersenyum. Beberapa pedagang lain menyapa hangat, "Pagi, Kek Somad." Awet aja semangatnya, dan si kakek hanya tertawa kecil, kalau nggak semangat, siapa lagi yang mau jual sayur? Namun di balik tawa itu, ada sesuatu yang berbeda di matanya, semacam kilatan tajam yang muncul sesaat ketika ia memandang ujung pasar. Di sanalah Gendon, preman pasar paling ditakuti, sedang duduk di bangku bambu sambil merokok. Tubuhnya besar, penuh tato, dengan bekas luka panjang di pipinya. Ia dikenal sebagai pemungut uang keamanan dari semua pedagang. Siapa yang menolak, kiosnya akan diacak-acak tanpa ampun. Kakek Somad tahu waktunya akan tiba. Sudah 2 hari Gendon belum datang memungut jatahnya. Dan biasanya, kalau Gendon terlambat, artinya ia akan menagih dengan cara yang lebih kasar. Tapi Somad tak bergeming. Ia hanya menatap gerobaknya, lalu menepuk kayunya pelan, seolah menenangkan dirinya sendiri. "Tenang, Nak, rezeki datang dari Tuhan, bukan dari manusia," bisiknya. Sekitar pukul 8 pagi, langkah berat terdengar mendekat. Suara sepatu bot menghantam lantai pasar. Gendon datang, bersama 2 anak buahnya. Ia menendang ember kosong hingga terguling, membuat semua orang menoleh. "Heh, kakek tua, udah 2 minggu nggak setor," teriaknya sambil menendang salah satu keranjang sayur hingga tomat-tomat merah berhamburan ke tanah. Pasar seketika sunyi. Para pedagang menunduk, pura-pura sibuk, takut ikut terseret dalam amarah preman itu. Kakek Somad tidak langsung menjawab. Ia memunguti satu persatu tomat yang jatuh, meniup debunya, lalu menaruhnya kembali ke keranjang. Setiap gerakannya lambat, tapi penuh wibawa. Gendon makin geram. "Kau budek? Hah, aku bicara, bukan suruh kau main tanah." Bentaknya keras sambil menarik kerah baju si kakek. Namun mata Somad tetap tenang, tak ada ketakutan, hanya tatapan lembut yang menembus dada Gendon seolah membaca isi hatinya. Dengan suara serak namun berwibawa, Somad berkata pelan, "Nak, rejeki itu tak akan lari, kalau kita percaya pada Yang Maha Kuasa. Tapi kalau kau paksa ambil hak orang lain, yang lari bukan cuma rejeki, tapi juga hatimu sendiri." Suaranya tak tinggi, namun setiap kata terasa berat, bergema di udara pasar yang mendadak hening. Bahkan suara ayam pun seakan berhenti berkokok. Gendon terdiam sesaat, tak tahu harus menjawab apa. Di wajahnya muncul rasa marah yang bercampur heran. "Kakek sialan, berani menasihati aku," katanya sambil mengangkat tinjunya. Tapi entah kenapa, saat itu tangannya tak juga bergerak. Ada semacam tekanan halus, tak terlihat, yang membuat tubuhnya ragu. Ia memutar badan dan pergi sambil meludah ke tanah, meninggalkan pasar dalam keheningan yang mencekam. Kakek Somad menatap punggungnya yang menjauh, lalu menarik napas panjang. Ia tahu, ini baru permulaan. Angin pagi yang semula lembut kini terasa membawa tanda-tanda badai, dan di balik keriput wajahnya, sesuatu yang lama terpendam mulai bergetar. Ilmu kanuragan yang selama ini ia kubur dalam diam, perlahan terbangun kembali. Pagi berikutnya, suasana pasar terasa berat. Para pedagang bekerja dengan wajah tegang, seolah bayangan Gendon masih bergelayut di antara tumpukan sayur dan karung beras. Sejak insiden kemarin, tak ada yang berani menatap kakek Somad terlalu lama, bukan karena takut padanya, tapi karena khawatir ikut menjadi sasaran kemarahan Gendon. Namun si kakek tetap seperti biasa, senyum ramahnya tak hilang, dan tangannya tetap cekatan menimbang sayuran sambil bersenandung lirih lagu Jawa lama. Seakan badai yang akan datang hanyalah hembusan angin kecil baginya. Menjelang siang, Gendon muncul lagi. Kali ini ia datang dengan langkah lebih berat, rokok terselip di bibirnya, mata merah penuh amarah. 2 anak buahnya mengikuti di belakang, membawa pentungan kayu.
Pedagang lain spontan menyingkir dari jalan, membuka ruang seperti sungai yang memberi jalan bagi batu besar yang menggelinding. "Heh, kakek tua," serunya lantang. "Aku kasih waktu kemarin supaya kau bisa pikir. Sekarang aku minta double." Kakek Somad menoleh perlahan, menatapnya tanpa gentar. "Double, untuk apa, nak?" tanyanya lembut, namun nadanya justru membuat Gendon makin marah. "Untuk berani melawan aku, itu harga yang harus kau bayar," teriaknya sambil menendang satu peti tomat. Suara kayu pecah memecah keheningan pasar. Beberapa ibu-ibu menjerit kecil, anak-anak bersembunyi di balik kios. Tapi Somad tetap diam, matanya menatap lurus ke arah Gendon, dalam dan menusuk, seperti melihat bukan tubuh, tapi jiwa yang tersesat. Perlahan, kakek Somad meraih tongkat kayu tuanya. Gerakannya halus, seolah hanya ingin bersandar, namun udara di sekitar mereka terasa berubah. Angin yang semula lembut kini seperti berputar di antara kaki mereka, membawa aroma tanah dan dedaunan kering. Gendon merasakan bulu kuduknya berdiri, tapi ego dan amarah menutupi rasa takut itu. "Apa kau pikir tongkat itu bisa selamatkanmu?" "Hah," bentaknya. Somad tersenyum tipis. "Tongkat ini bukan untuk melawan, nak. Tapi kalau kau memaksa, mungkin ia akan bicara sendiri." Kata-kata itu terdengar aneh di telinga Gendon, tapi belum sempat ia berpikir, tubuhnya sudah bergerak. Tinju besarnya melayang ke arah wajah sang kakek. Namun sebelum tinju itu tiba, Somad bergeser setengah langkah ke samping. Gerakannya lambat, tapi secepat bayangan. Dalam sekejap, Gendon terhuyung, kehilangan keseimbangan, dan jatuh menabrak meja sayur. Pasar hening total. Semua mata membelalak melihat tubuh besar itu terkapar di antara sayuran. Anak buah Gendon ingin maju, tapi pandangan kakek Somad membuat langkah mereka terhenti. Bukan karena takut dipukul, tapi karena ada sesuatu di tatapan itu, aura dingin tapi damai, seperti laut yang dalam namun menakutkan. Gendon bangkit dengan wajah penuh malu, tangannya gemetar. Ia menatap si kakek dengan kebencian, tapi di balik matanya ada ketakutan yang belum pernah ia rasakan. "Pulanglah, nak," kata kakek Somad pelan. "Aku tidak ingin menyakitimu, tapi jangan pernah ganggu rejeki orang lain lagi. Kalau kau terus memaksa, bukan aku yang melawan, tapi hidup yang akan menghajarmu." Ucapannya tenang, namun terasa seperti petir di siang bolong. Gendon mundur perlahan, lalu pergi tanpa sepatah kata. Kakek Somad menarik napas panjang, menatap langit yang mulai mendung. Ia tahu, hari ini ia sudah menyingkap tabir yang seharusnya tetap tersembunyi. Rahasia tentang siapa dirinya, dan ilmu yang selama ini ia kubur dalam damai, mulai tercium. Ia hanya bisa berdoa dalam hati, semoga badai yang datang nanti tak melibatkan orang-orang tak berdosa di pasar itu. Karena Somad tahu, setiap kekuatan yang dibangkitkan, selalu menuntut harga. Malam turun perlahan di atas pasar Cihapit. Gerimis kecil membasahi atap seng dan meninggalkan bunyi ritmis yang menenangkan bagi sebagian orang, tapi tidak bagi Gendon. Di kamar, sempitnya di belakang gudang pasar, ia duduk sambil menatap lantai, pikirannya bergolak. Rasa malu bercampur amarah menyesakkan dada. Ia, preman paling ditakuti, dipermalukan oleh seorang kakek renta di depan semua orang. Setiap kali ia memejamkan mata, terbayang tatapan tenang kakek Somad yang membuat tinjunya beku seolah ada kekuatan tak terlihat menahannya. Tua bangka itu bukan orang biasa, gumamnya, rahangnya mengeras. Sementara itu, di rumah gubuk sederhana di tepi sawah, kakek Somad sedang duduk bersila di teras belakang. Di sampingnya tergeletak sebuah cangkul tua, sudah berkarat, tapi gagangnya terawat rapi seperti pusaka. Udara malam terasa dingin, tapi tubuhnya tetap tegap. Matanya terpejam, dan dari sela bibirnya terdengar alunan napas panjang yang berirama, seperti menyatu dengan suara alam. Dalam keheningan itu, samar-samar terdengar denting halus logam cangkul memantul ke tanah, tang, 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 bukan karena angin, tapi karena hawa tenaga dalam yang merambat dari tubuhnya. Sekilas, bayangan masa muda kembali menari di pikirannya. Ia melihat dirinya dahulu, Somad Wibisono, murid utama perguruan Winduseta, tempat para pendekar kanuragan sejati ditempa. Di bawah bimbingan guru Jatmiko, ia belajar mengolah tenaga batin, menyalurkan kekuatan tanpa amarah. Namun kebanggaan itu runtuh ketika perguruannya diserang oleh kelompok Windu Hitam, gerombolan sesat yang haus kuasa. Dalam pertempuran terakhir, seluruh saudaranya gugur, dan hanya Somad yang selamat, dengan luka di dada yang hingga kini membekas. Tangannya menggenggam cangkul itu erat.
Sudah lama aku kubur ilmu ini, bisiknya lirih, tapi dunia tak pernah berhenti memanggilnya kembali. Di matanya terpancar kesedihan yang dalam. Ia tak ingin kembali menjadi pendekar. Ia hanya ingin hidup damai, menjual sayur, dan menebus masa lalu yang penuh darah. Namun firasat dalam hatinya berkata lain, Gendon tidak akan berhenti. Akan datang ujian yang lebih besar, dan kali ini mungkin tak ada pilihan untuk menghindar. Di kejauhan, kilat menyambar. Petir menyinari wajah kakek Somat sesaat, menampakkan sorot mata yang bukan milik orang biasa. Ia perlahan berdiri, mengangkat cangkul itu tinggi ke udara, lalu menghentakkannya ke tanah. Suara denting keras bergema di malam sunyi, membuat burung-burung di pepohonan beterbangan panik. Hawa panas seolah keluar dari bumi, melingkari tubuhnya dalam lingkar cahaya samar. Di tanah, muncul jejak tapak kaki menyala sesaat sebelum padam, tanda bahwa tenaga dalamnya mulai bangkit. Di sisi lain pasar, Gendon menegakkan tubuhnya ketika angin dingin mendadak berembus dari arah sawah. Ia menoleh, bulu kuduknya merinding tanpa sebab. Apa yang terjadi malam ini? Bisiknya, langit terasa lebih gelap dari biasanya, dan samar-samar ia mendengar suara seperti detak jantung bumi yang berat. Kakek Somat membuka matanya perlahan. Kalau memang harus terjadi, biarlah terjadi, katanya pelan. Ia menatap langit, dan sebutir air mata jatuh membasahi pipinya. Bukan karena takut, tapi karena tahu jalan yang ia tempuh akan kembali menuntut pengorbanan. Di tengah malam itu, pasar sudah sepi. Tapi bila ada yang cukup peka, mereka akan merasakan sesuatu di udara, energi tua yang terbangun dari tidur panjangnya. Dan di bawah sinar petir yang memecah langit, siluet kakek Somat berdiri tegak, dengan cangkul di tangan dan hati yang bergetar di antara damai dan badai yang akan datang. Pagi itu pasar Cihapit terasa berbeda. Kabut belum sepenuhnya terangkat, namun udara sudah menegang seolah menyimpan firasat buruk. Para pedagang bekerja tergesa, sebagian berbisik tentang apa yang akan terjadi hari ini. Gendon gak mungkin diam, kata seorang penjual ikan. Dia pasti datang lagi. Sementara di ujung jalan, kakek Somat tampak tenang menata sayurnya. Seperti biasa, wajahnya teduh seolah badai tak akan pernah menyentuhnya. Tapi jauh di dalam dirinya, ia tahu, hari ini, masa damai di pasar itu akan berubah selamanya. Sekitar pukul 9, suara motor meraung dari kejauhan. Asap knalpot memenuhi udara. Gendon datang dengan wajah keras, ditemani beberapa anak buah yang membawa pentungan. Orang-orang langsung menyingkir, menutup kios, menyembunyikan dagangan mereka di bawah meja. Gendon berhenti tepat di depan lapak kakek Somat. Ia membuang puntung rokok ke tanah dan menginjaknya pelan, matanya tajam menatap si kakek tua yang duduk tenang di kursi kayu. Kau pikir aku bakal kalah dari orang tua renta sepertimu? Suaranya berat, mengandung kemarahan dan gengsi yang terluka. Kakek Somat mengangkat kepalanya perlahan, menatap Gendon dengan pandangan penuh iba. Aku tidak ingin melawanmu, nak. Aku hanya ingin berdagang dengan tenang. Kalau kau lapar, aku bagi sayurku. Tapi kalau kau datang dengan marah, kau hanya akan menemukan dirimu sendiri di dalam api itu. Kata-kata itu, walau lembut, terasa menusuk seperti pisau. Para pedagang yang mendengar menahan napas, tahu bahwa dua dunia akan segera berbenturan, dunia kekerasan dan dunia kebijaksanaan. Cukup omong kosongmu, teriak Gendon sambil menghantam meja dagangan dengan pentungan. Kayu pecah, sayuran beterbangan ke udara. Kakek Somat hanya berdiri, menggenggam tongkat tuanya yang selalu ia bawa. Sorot matanya berubah, tak lagi teduh, tapi tajam seperti baja. Angin tiba-tiba berhembus kencang, membuat terpal dan plastik bergoyang keras. Orang-orang di sekitar mulai berlarian menjauh, namun tetap menatap dari jauh, karena semua tahu, sesuatu yang luar biasa akan terjadi. Gendon maju cepat, tinjunya melayang ke dada Somat. Tapi seperti bayangan, tubuh sang kakek bergeser setengah langkah. Tangan kirinya yang kurus menepuk bahu Gendon ringan, dan tubuh besar itu justru terpental ke belakang, jatuh menghantam keranjang buah hingga apel dan jeruk berhamburan. Hening menyelimuti pasar. Tak ada yang percaya bahwa pria sekuat Gendon bisa terhempas hanya dengan satu sentuhan. Bahkan udara seolah berhenti bergerak. Gendon berteriak marah, berdiri kembali, darah mengalir dari bibirnya. Ia menerjang lagi, kali ini dengan tenaga penuh. Tapi Somat menunduk, memutar tongkatnya, dan sekali lagi, tubuh Gendon terpental, kali ini lebih jauh. Tongkat kayu tua itu bahkan tak terlihat keras, namun setiap kali bergerak,
menghasilkan suara desir angin yang tajam, seperti cambuk yang menembus udara. Dalam 3 gerakan, Gendon sudah tersungkur di tanah, memegangi perutnya sambil terengah-engah. "Sudahlah, nak," suara kakek Somat bergetar, bukan karena lelah, tapi karena iba. "Kau masih muda, jangan jadikan kekuatan untuk menindas. Dunia ini luas, dan selalu ada jalan lain selain kekerasan." Gendon menatapnya dengan mata berkaca-kaca, namun gengsinya masih menahan lidahnya untuk meminta ampun. Ia menoleh ke anak buahnya yang kini pucat pasi, lalu berdiri tertatih-tatih dan mundur tanpa sepatah kata. Ketika Gendon pergi, pasar kembali hidup pelan-pelan. Orang-orang mendekat, beberapa berbisik dengan kagum, beberapa berdoa dalam hati. Tapi kakek Somat hanya duduk kembali, mengambil sisa sayurnya yang jatuh, dan tersenyum kecil. Ia tahu kemenangan itu bukan kebanggaan, melainkan tanda bahwa masa lalu mulai bangkit dari tidur panjangnya. Dan jauh di kejauhan, di antara kerumunan yang menonton, sepasang mata asing memperhatikan dengan tajam mata seseorang yang mengenali ilmu kanuragan Winduseta. Kabar tentang perkelahian itu menyebar cepat seperti api yang menjilat jerami kering. Dalam semalam, seluruh pasar, bahkan kampung sekitar, tahu bahwa kakek Somat, si penjual sayur yang lembut, menumbangkan Gendon, preman paling ditakuti, hanya dengan tongkat dan langkah ringan. Orang-orang bercerita dengan versi mereka masing-masing, ada yang bilang Somat memiliki tenaga gaib, ada yang menyebutnya mantan pendekar sakti yang menyamar. Namun satu hal pasti, sejak hari itu, pasar tidak lagi sama. Para pedagang mulai menaruh hormat yang berbeda pada si kakek tua itu, bukan sekadar rasa kagum, tapi juga rasa takut yang halus, tak terucap. Malamnya, Somat duduk di depan rumahnya, menatap bulan yang perlahan tertutup awan. Angin membawa aroma tanah basah dan suara jangkrik yang berulang seperti mantra. Ia tahu masa tenang yang ia nikmati bertahun-tahun sudah berakhir. Hatinya bergetar, bukan karena menyesal telah melawan, tapi karena tahu konsekuensi dari tindakan itu. Setiap jurus yang keluar, sekecil apapun, adalah tanda bagi dunia lama yang dulu pernah mengenalnya, dan dunia itu tidak mengenal kedamaian. Langkah kaki terdengar mendekat dari kejauhan. Suara sandal menapaki tanah basah, pelan tapi pasti. Somat menoleh, dan di bawah cahaya lampu minyak, tampak sosok lelaki tua lain, berjubah hitam dan berselendang putih. Rambutnya memutih, matanya tajam seperti mata elang. Somat Wibisono, suaranya berat, membawa getaran masa lalu. Somat terdiam, sudah puluhan tahun tak ada yang memanggil nama itu. "Kau masih hidup?" lanjut lelaki itu. "Aku kira semua murid Winduseta telah gugur di malam itu." Somat berdiri perlahan, menundukkan kepala penuh hormat. "Guru Wiryawan, saya sudah lama meninggalkan jalan itu." Lelaki berjubah hitam itu tersenyum getir. "Tapi jalan itu tidak pernah meninggalkanmu, Somat. Kau tahu, dunia tidak akan membiarkanmu tenang setelah memperlihatkan ilmu perguruan." Wajah Somat menegang. Ia tahu benar maksud ucapan itu, kabar sudah pasti sampai ke telinga mereka yang dulu menghancurkan Winduseta. Guru Wiryawan melangkah lebih dekat. "Aku datang bukan untuk menegur, tapi memperingatkan." Salah satu dari mereka, Darto Kuncung, kini menjadi penguasa bayangan di kota. Ia murid sesat dari perguruan hitam yang dulu menyerang kita. Dan aku dengar, ia sedang mencari seseorang yang disebut Sisa Angin Suci. Itu kau, Somat. Nada suaranya tegas, namun di baliknya terselip kekhawatiran mendalam. Somat memejamkan mata, napasnya berat. "Jadi masa lalu memang tak mau padam," katanya pelan. Keheningan memanjang di antara mereka. Hanya suara daun bambu berdesir, seolah ikut menahan napas. "Aku sudah tua, Guru. Aku tidak ingin bertarung lagi. Aku hanya ingin menebus hidupku dengan damai," ucap Somat lirih. "Damai itu bukan di luar, Somat," jawab Wiryawan lembut. "Damai itu di dalam dirimu. Tapi bila yang jahat datang merusak yang baik, bukankah diam juga sebuah dosa?" Kata-kata itu menembus hati kakek Somat, lebih dalam daripada tusukan senjata manapun. Tak lama, petir menggelegar, menerangi wajah kedua orang tua itu. Di kejauhan, seekor burung hantu terbang rendah melewati sawah, pertanda buruk menurut kepercayaan lama. Guru Wiryawan menatap langit, lalu berkata pelan, "Aku akan berangkat malam ini. Kalau mereka datang, jangan lawan dengan amarah. Kau tahu jurus terakhir yang dulu diajarkan oleh Guru Jatmiko, angin suci tidak membunuh, tapi menyucikan." Setelah kepergian Wiryawan, Somat duduk sendirian di teras.
Ia menatap cangkul tuanya yang kini terlihat seperti benda hidup di bawah sinar petir. Dalam hatinya, berkecamuk perasaan bersalah, takut, tapi juga tekad yang tak bisa padam. Ia tahu benar, bila Darto Kuncung datang, maka darah akan kembali membasahi tanah pasar itu. Dan ketika angin malam berhembus membawa aroma besi dan tanah, kakek Somat tahu, masa lalunya telah menemukan dirinya kembali. Sejak hari kekalahannya di pasar, Gendon tak lagi menjadi sosok yang sama. Tubuhnya memang sembuh, tapi harga dirinya hancur. Tiap malam ia terjaga, dihantui wajah tua kakek Somat yang memandangnya tanpa amarah, justru dengan belas kasih. Tatapan itu lebih menyakitkan daripada pukulan apapun. Di matanya, Gendon bukan hanya kalah, tapi telanjang, semua kesombongan, kekuatan, dan keangkuhannya terbongkar. Di pojok gudang pasar yang kini jadi tempat tidurnya, ia meremas rokok sampai hancur sambil berbisik, "Aku akan balas. Aku akan buat kakek itu sujud padaku." Suatu malam, saat hujan deras mengguyur kota kecil itu, datang seseorang mencari Gendon. Lelaki itu tinggi besar, berjaket kulit hitam, dan matanya memantulkan kilat setiap kali cahaya menyambar langit. "Kau Gendon?" tanyanya dingin. Gendon mengangguk ragu, tapi begitu nama Darto Kuncung disebut, darahnya seolah berhenti mengalir. Nama itu terkenal di dunia bawah tanah, preman sekaligus ahli kanuragan yang pernah menjatuhkan banyak pendekar. "Aku dengar kau dikalahkan oleh kakek penjual sayur," ujar Darto dengan senyum sinis. "Menarik, sangat menarik." Gendon menelan ludah, tapi rasa malu berubah menjadi bara dendam. "Aku cuma lengah waktu itu. Kakek itu bukan orang biasa, dia punya ilmu aneh. Kalau kau bantu aku yang tunjukkan siapa dia sebenarnya." Darto menyandarkan diri ke dinding, menatap langit melalui celah atap bocor. "Aku sudah tahu siapa dia," katanya pelan. "Somat Wibisono, sisa dari perguruan Winduseta, musuh lamaku." Nada suaranya berubah tajam seperti pisau. "Dan kau, Gendon, akan jadi jalanku untuk menebus luka masa lalu." Sejak malam itu, Gendon tak lagi sendiri. Darto mengajarinya ilmu pukulan keras, tapi berlandaskan kebencian dan amarah. Malam-malam mereka dipenuhi teriakan latihan, tubuh Gendon babak belur tapi matanya memerah menyala. Ia merasa seperti manusia baru, lebih kuat, tapi juga lebih gelap. Setiap kali menutup mata, yang terbayang hanya wajah kakek Somat yang tenang di tengah badai. "Aku akan remukkan senyum itu," desisnya. Dan Darto hanya tertawa rendah, remukkan bukan hanya wajahnya, tapi jiwanya. Di sisi lain, kakek Somat merasakan perubahan hawa di udara. Saat ia berjalan ke pasar, hembusan angin terasa berat, seperti membawa aroma besi terbakar. Ia tahu seseorang sedang berlatih ilmu kanuragan dengan niat jahat, hawa panasnya menembus dinding waktu. Saat menatap langit yang kelabu, ia berbisik, "Jadi, murid kegelapan itu masih hidup." Hari berganti minggu, Gendon kini kembali ke pasar, tapi bukan untuk memalak. Ia berdiri di ujung gang, diam, memandangi lapak kakek Somat dari jauh. Matanya tak lagi sekadar marah, ada kegelisahan aneh di sana. Di balik dendam, ada keraguan. Tapi setiap kali ragu itu muncul, suara Darto menggema di kepalanya, belas kasihan adalah kelemahan. Kalau kau ingin hidup besar, hancurkan sumber malumu. Maka hatinya pun semakin keras, membatu, dan gelap. Sementara itu, Darto Kuncung bergerak diam-diam. Ia mulai mengirim orang-orangnya menyusup ke pasar, menciptakan kekacauan kecil, kios terbakar, dagangan hilang, dan gosip menakutkan bahwa pasar akan dikuasai preman kota. Semua itu hanyalah pembuka, langkah pertama dari rencana besar, memancing kakek Somat keluar dari persembunyian rohaninya. Darto tahu, pendekar sejati tak akan diam melihat rakyat kecil menderita. Ia ingin memaksanya bertarung di tempat di mana semua mata akan menyaksikan. Dan pada suatu malam di bawah langit merah oleh cahaya lampu-lampu pasar yang terbakar, Darto berdiri di atas kios yang runtuh, menatap api yang menjilat atap seng. Di belakangnya, Gendon berdiri diam, wajahnya setengah diterangi api. "Waktu sudah tiba," kata Darto perlahan. "Besok, pasar ini akan menjadi arena penebusan dosa, dan kuburan bagi ilmu Winduseta." Gendon menatap kobaran api yang memantul di matanya, dan dalam diam, jantungnya berdebar kencang antara dendam dan rasa takut yang ia tak pahami. Di tempat lain, kakek Somat terbangun di tengah malam, matanya memerah menatap arah pasar. Api di kejauhan memantul di bola matanya. Ia tahu siapa yang datang.
Ia tahu pertempuran lama telah kembali menuntutnya. Dengan langkah perlahan, ia mengambil tongkat tuanya dan berbisik, "Kalau ini jalan takdir, biarlah aku menapakinya." Tapi bukan untuk membalas, untuk menyelamatkan. Hari itu, pasar tradisional yang biasanya riuh dengan tawa dan tawar-menawar berubah menjadi lautan ketegangan. Matahari menancap tajam di langit, menyinari wajah-wajah pedagang yang resah. Sejak pagi, ada yang aneh. Beberapa kios mendadak kosong, pedagang-pedagang lama tak muncul, dan dari ujung lorong, tampak sekelompok pria berpakaian hitam mengintai seperti serigala menunggu mangsa. Di antara mereka, Gendon berdiri dengan kepala tegak dan mata tajam. Ia tak lagi seperti preman pasar biasa, tubuhnya lebih kekar, aura panas membungkusnya. Di balik semua itu, bayangan Darto Kuncung berjalan tenang, langkahnya seperti irama kematian. Kakek Somat, yang baru datang sambil menuntun gerobak sayurnya, langsung merasakan hawa mencekam itu. Ia berhenti di tengah jalan, menatap sekeliling. Para pedagang yang mengenalnya menunduk takut, memberi isyarat agar ia pergi. Tapi kakek Somat hanya tersenyum kecil. "Jangan takut," katanya lembut. Kebenaran tidak pernah kalah dari kegelapan. Ia tahu, ini bukan hari biasa, ini hari ujian. Dengan langkah perlahan, ia dorong kembali gerobaknya ke tengah pasar, berdiri di tempat di mana semua orang bisa melihatnya. Tiba-tiba, suara teriakan memecah udara. "Bakar semuanya!" teriak seseorang dari kelompok hitam. Dalam sekejap, api menjilat tumpukan kardus dan kain, asap hitam mengepul ke langit. Orang-orang berlarian panik, dagangan berserakan, suara tangisan anak kecil bercampur dengan gemuruh api. Darto berdiri di tengah kobaran itu, matanya menyala puas. "Keluarlah, Somat Wibisono," suaranya menggema, "atau biarkan tempat ini jadi abu bersama orang-orangmu." Dari balik asap, suara tongkat menghentak tanah terdengar, "Duk, duk." Suara itu menggema pelan tapi tegas, menembus hiruk-pikuk api. Perlahan, siluet tua muncul. Kakek Somat berdiri di antara kobaran api, wajahnya tenang, matanya tajam menatap ke arah Darto dan Gendon. "Sudah lama, Darto Kuncung," katanya dengan suara yang lembut namun dalam. "Kau masih membawa dendam dari masa silam rupanya." Darto tertawa dingin. "Dendam? Ini bukan dendam, Somat. Ini penebusan dosa. Dunia sudah lupa siapa kami, tapi aku akan membuatnya ingat lewat darahmu." Gendon maju satu langkah, menatap kakek itu dengan campuran kebencian dan rasa bersalah. "Kau menghancurkan harga diriku di depan semua orang," geramnya. "Hari ini aku balas semuanya." Kakek Somat menatapnya lama, sebelum berkata pelan, "Kau salah, Nak. Aku tidak menghancurkanmu, aku hanya menunjukkan siapa dirimu yang sebenarnya. Tapi kalau kau masih ingin bertarung, aku takkan mundur." Dengan kalimat itu, tanah seolah bergetar pelan, hawa dingin menyelimuti udara panas di sekeliling mereka. Pertarungan pun meledak. Gendon menyerang pertama, pukulannya menghantam udara dengan suara ledakan kecil. Tapi kakek Somat menghindar seolah tubuhnya ringan seperti asap, lalu menangkis dengan sentuhan halus di bahu Gendon. Seketika tubuh Gendon terpental jauh, menghantam tumpukan sayur dan papan kayu. Para pedagang yang bersembunyi menatap dengan mata lebar, kakek Somat yang mereka kenal lembut ternyata bergerak seperti bayangan petir. Darto hanya tersenyum tipis. Begitulah, ilmu Winduseta masih indah seperti dulu. Namun, Darto tak mau menunggu lama. Ia melangkah maju, lalu menghentakkan kaki ke tanah, bumi berguncang, udara seolah terbelah. "Sekarang giliranmu, guru tua," katanya. Ia menyerang dengan kecepatan yang tak terlihat, pukulannya menggetarkan udara, tapi kakek Somat menangkis dengan tangan kosong. Suara benturan mereka menggelegar, membuat genteng beterbangan dan api seolah menunduk karena kekuatan yang meledak di antara dua manusia itu. Dalam beberapa detik, pasar yang terbakar berubah menjadi arena kanuragan, antara kekuatan gelap dan kebijaksanaan tua. Gendon menatap dari kejauhan, tubuhnya gemetar. Ia ingin membantu Darto, tapi setiap kali melihat wajah kakek Somat, hatinya diliputi keraguan. Sementara kakek Somat menatap ke arahnya di sela-sela serangan dan berkata, "Kau masih bisa memilih, Gendon. Takdir belum menulis akhir untukmu." Kalimat itu menusuk hatinya lebih dalam daripada pukulan manapun. Dan saat debu dan api menelan langit pasar, tiga sosok itu berdiri di tengah kobaran, masa lalu, kebencian, dan penyesalan beradu dalam satu garis takdir. Di mata orang-orang, itu bukan lagi sekadar perkelahian, tapi pertemuan antara dosa dan penebusan.
Benturan dua kekuatan itu mengguncang pasar. Batu, debu, dan api berputar membentuk pusaran panas di antara kakek Somat dan Darto Kuncung. Orang-orang yang menonton dari kejauhan menahan napas, tak percaya bahwa dua orang sepuh itu bisa mematahkan udara hanya dengan pukulan dan tatapan. Namun di balik setiap gerakan, ada kisah yang jauh lebih dalam, kisah yang sudah membusuk selama puluhan tahun. Saat tangan mereka bersentuhan dan tenaga dalam saling bertubrukan, sekelebat bayangan masa lalu muncul di benak keduanya, masa ketika mereka masih saudara seperguruan. Waktu itu, di puncak Gunung Wonosuci, berdirilah perguruan Winduseta, tempat para pendekar belajar bukan hanya ilmu bela diri, tapi juga keseimbangan antara kekuatan dan kasih. Somat muda dan Darto muda adalah dua murid terbaik. Mereka bersaudara tanpa darah, selalu bersama, berlatih hingga malam, bahkan bersumpah untuk menjaga perguruan seumur hidup. Tapi semua berubah ketika seorang perempuan datang, Saras, murid baru yang lembut namun tangguh. Keduanya jatuh hati padanya, namun Saras memilih Somat. Darto tak pernah mengucap kata, tapi di balik senyumnya, tersimpan luka yang mulai berubah jadi bara. Tahun berikutnya, perguruan diserang kelompok bayaran dari kerajaan yang takut pada kekuatan Winduseta. Darto, yang kala itu diserahi tugas menjaga gerbang, tergoda oleh bujuk rayu musuh yang menjanjikan kekuasaan. Dalam keputusasaan dan amarah, ia membuka jalan bagi pasukan itu masuk. Malam itu, perguruan terbakar, guru mereka gugur, dan Saras tewas di pelukan Somat. Api membakar bukan hanya tubuh, tapi jiwa dua sahabat itu. Sejak hari itu, Darto menghilang ke dunia hitam, sementara Somat turun gunung, memilih hidup sebagai penjual sayur untuk menebus masa lalunya. Kini, di tengah pasar yang terbakar, masa lalu itu hidup kembali. Darto menatap kakek Somat dengan mata basah namun penuh kebencian. "Kau mencuri segalanya dariku, Saras, perguruan, bahkan namaku. Semua karena kau," teriaknya sambil menghantamkan pukulan Raja Bara yang memecahkan udara. Somat menangkis, tapi tubuhnya terhuyung. "Tidak, Darto, kau yang membakar segalanya," jawabnya dengan napas berat. "Aku tidak pernah memusuhimu, aku hanya menyesal karena tidak bisa menyelamatkanmu dari dirimu sendiri." Gendon yang menyaksikan dari kejauhan kini mulai mengerti, ternyata orang yang selama ini ia anggap lemah dan orang yang ia anggap kuat, keduanya hanyalah manusia yang tersesat dalam luka masa lalu. Hatinya bergetar, ia berlari ke tengah arena, berteriak, "Cukup. Kalian berdua sudah kehilangan terlalu banyak. Jangan biarkan kami, rakyat kecil ini, ikut jadi korban masa lalu kalian." Suaranya menggema di antara bara dan debu, membuat kedua pendekar itu terdiam sesaat. Namun Darto sudah terlalu jauh tenggelam. "Diam, anak kecil, ini urusan darah." Ia menyalurkan seluruh tenaga dalamnya, tubuhnya membara dengan cahaya merah. Tanah di bawahnya retak, udara panas menusuk kulit. Tapi sebelum pukulan pamungkas dilepaskan, kakek Somat menurunkan tongkatnya, berdiri tegak tanpa pertahanan. "Kalau darah yang kau inginkan adalah darahku," katanya lirih, "maka ambillah. Aku tak akan melawan saudara sendiri." Tangan Darto gemetar, api di tubuhnya redup perlahan. Di depan mata, ia melihat bukan lagi musuh, tapi sahabat lamanya yang dulu melindunginya saat hujan badai di gunung, yang berbagi nasi terakhir saat mereka lapar. Air matanya jatuh, bercampur dengan abu. "Somat, kenapa kau tak pernah membenciku?" tanyanya dengan suara serak. Kakek Somat tersenyum kecil, "Karena benci hanya membuat luka semakin dalam, Darto. Dan aku sudah cukup menanggung luka itu seumur hidup." Dalam keheningan yang menegangkan itu, api yang membakar pasar perlahan padam tersapu angin. Darto berlutut, tubuhnya bergetar di tanah yang hangus. Gendon menatap mereka berdua, dua sosok yang dulu jadi legenda, kini hanya manusia tua yang saling menyesali masa lalu. Di langit, awan hitam perlahan menipis, memberi ruang bagi cahaya matahari yang hangat. Hari itu, pasar bukan hanya menjadi saksi pertarungan, tapi juga pengampunan yang tertunda puluhan tahun lamanya. Pasar yang tadi terbakar kini hanya menyisakan abu dan puing-puing berasap. Di tengah reruntuhan itu, Darto Kuncung berlutut, tubuhnya lemah, tapi matanya masih menyala, bukan karena amarah lagi, melainkan karena penyesalan yang membakar dari dalam. Orang-orang yang bersembunyi mulai keluar, menatap dua orang tua itu dengan campuran takut dan hormat. Sementara kakek Somat berdiri di hadapan Darto, tongkatnya menancap di tanah, menatap sahabat lamanya dengan pandangan yang tak lagi keras, tapi penuh kasih.
Kau belum terlambat, Darto, ucapnya pelan. Selama napas masih ada, penebusan masih mungkin. Darto menunduk, tangannya bergetar memegang tanah yang hangus. Aku sudah membunuh banyak orang, Somat, aku menghancurkan perguruan kita, aku bunuh guru kita sendiri. Suaranya pecah, seperti batu yang retak di dalam dada. Bagaimana aku bisa menebus semua itu? Kakek Somat berjalan pelan mendekat, menepuk pundaknya. Dengan melindungi mereka yang dulu ingin kau lukai. Dengan menjadikan kekuatanmu bukan untuk menghancurkan, tapi menyelamatkan. Sementara itu, Gendon berdiri di sisi lain, matanya menatap kedua sosok itu dengan getir. Dalam dirinya bergejolak rasa malu dan kagum. Ia, yang dulu merasa paling kuat, kini menyadari betapa kecilnya dirinya dibanding dua lelaki yang berdiri di hadapannya, satu yang memilih jalan gelap, dan satu yang memilih cahaya, tapi keduanya sama-sama manusia yang tersesat dan mencoba kembali. Ia menunduk, berkata dengan suara gemetar, "Kakek, ajari aku, bukan hanya ilmu kanuragan, tapi ilmu hidup. Aku tak mau seperti dulu." Somat menatapnya dan tersenyum, "Kau sudah mengambil langkah pertama, nak." Tapi sebelum ia bisa melanjutkan kata-katanya, angin tiba-tiba berdesir tajam. Dari ujung pasar yang rusak, muncul beberapa bayangan hitam, anak buah Darto yang masih setia padanya, membawa senjata tajam dan wajah penuh kebencian. "Tuan Darto, kami datang untuk menuntaskan perintahmu. Bunuh semua saksi," teriak mereka tanpa tahu bahwa hati pemimpinnya telah berubah. Darto menatap mereka dengan mata yang basah, sadar bahwa dosa lamanya kini datang menagih. Dalam sekejap, Darto berdiri. Tubuhnya yang renta tiba-tiba memancarkan aura panas lagi, tapi kali ini bukan dari kebencian, melainkan dari tekad untuk melindungi. "Somat, jaga mereka," teriaknya, lalu melompat ke depan. Anak buahnya menyerbu, tapi Darto menghadang mereka seorang diri. Gerakannya masih secepat dulu, tiap pukulan dan tendangan menghantam dengan presisi. Tubuh-tubuh berjatuhan, tapi darah juga mengucur dari luka-lukanya. Ia tahu, ini pertempuran terakhirnya, bukan untuk kehormatan, tapi untuk penebusan. Kakek Somat menatap sahabatnya itu bertarung dengan mata yang berkaca-kaca. "Darto," bisiknya, seolah memanggil jiwa masa lalu mereka di Gunung Wonosuci. Darto menoleh sebentar, tersenyum, dan berkata lirih, "Kali ini, biarkan aku yang melindungimu." Lalu tubuhnya dihantam tombak dari arah belakang, menembus dadanya. Ia masih sempat menghentakkan tenaga dalam terakhir, menciptakan gelombang angin yang menumbangkan semua lawannya. Tubuhnya lalu berlutut, darah menetes ke tanah yang masih hangat oleh sisa api. Somat segera menghampiri, menopang tubuh Darto yang perlahan kehilangan tenaga. "Kau bodoh, tapi juga pemberani," katanya dengan suara gemetar. Darto tersenyum lemah. "Akhirnya, aku bisa menebus sedikit, meski tidak cukup," suaranya melemah. "Kau selalu benar," Somat benci hanya membawa gelap, lalu matanya terpejam, meninggalkan dunia dalam ketenangan yang belum pernah ia rasakan selama puluhan tahun. Di sekeliling mereka, para pedagang mulai menangis, sebagian menunduk memberi penghormatan. Gendon berlutut di samping jasad Darto, menatapnya dengan mata merah. "Dia mati melindungi kita," katanya perlahan. Kakek Somat menatap langit yang kini cerah, lalu berbisik, "Dan dengan itu, satu jiwa gelap telah menemukan jalannya pulang." Angin berhembus lembut, membawa aroma abu dan dedaunan, seolah alam ikut mengiringi kepergian seorang pendosa yang akhirnya menemukan cahaya. Pagi itu, pasar yang dulu hangus kini perlahan hidup kembali. Asap telah lenyap, tapi aroma arang masih tertinggal di udara, seolah menjadi pengingat bisu tentang malam berdarah yang baru saja berlalu. Di antara kios-kios yang mulai diperbaiki, kakek Somat duduk bersila di depan gerobaknya yang sudah hangus. Wajahnya tampak tenang, tapi di balik ketenangan itu, matanya menyimpan duka yang dalam. Di depannya, sebuah batu nisan kecil berdiri sederhana, diukir nama Darto Kuncung, sang sahabat yang akhirnya menebus dosanya dengan nyawa. Somat menatap batu itu lama, lalu berbisik, "Akhirnya, kau bebas dari gelap, saudara tuaku." Gendon datang membawa sekeranjang bunga kenanga. Ia meletakkannya di depan nisan dengan hati bergetar. "Aku tak mengira, orang sejahat itu bisa berubah di akhir," katanya lirih. Somat menatapnya lembut. "Tak ada manusia yang benar-benar jahat, nak. Hanya mereka yang tersesat terlalu jauh dalam luka. Tapi selama masih bernapas, pintu ampunan tetap terbuka." Kalimat itu menusuk hati Gendon lebih dalam dari apapun. Ia menunduk,
lalu bertekad dalam hati, hidupnya tak akan lagi dihabiskan untuk kekerasan. Sejak hari itu, Gendon menjadi bayangan setia kakek Somat. Ia membantu memperbaiki pasar, menghibur pedagang, bahkan mengajari anak-anak kecil yang dulu takut padanya untuk berani tersenyum. Tapi di malam hari, kakek Somat mulai mengajarinya sesuatu yang lebih dalam dari sekadar bela diri. Di bawah cahaya rembulan, suara tongkat kayu bergema lembut di antara pepohonan. Ilmu kanuragan bukan untuk berkuasa, kata Somat, melainkan untuk menjaga yang tak berdaya. Jika kau berani menahan diri ketika bisa menghancurkan, itulah kekuatan sejati. Gendon menyerap setiap kata itu seperti anak haus yang menemukan air. Tapi ia juga tahu, tubuh kakek Somat semakin lemah. Setiap malam, batuknya makin keras, dan wajahnya makin pucat. "Kek, istirahatlah. Biarkan aku yang berjualan besok," pinta Gendon suatu malam. Tapi Somat hanya tersenyum. "Tidak, nak. Selama tangan ini masih bisa mendorong gerobak, aku ingin tetap memberi makna pada hidup ini. Karena memberi adalah nafas dari jiwa." Ucapannya tenang, tapi dalam hatinya, ia tahu waktunya di dunia sudah tak lama lagi. Malam itu, sebelum tidur, kakek Somat memandangi langit. Bulan bersinar penuh, sama seperti malam ketika perguruan Windu Seta terbakar bertahun-tahun silam. Ia menutup mata, mengingat wajah gurunya, Saras, dan Darto. Dalam hati ia berkata, "Guru, sahabat, cinta, semua sudah kembali ke tempatnya. Kini tugasku tinggal satu, meninggalkan cahaya untuk generasi berikutnya." Ia lalu menulis sesuatu di secarik kain tua, "Kekuatan tanpa kasih adalah kehancuran. Kasih tanpa kekuatan adalah ketidakberdayaan. Seimbanglah, karena disitulah letak manusia sejati." Keesokan paginya, matahari muncul dengan lembut. Gendon menemukan kakek Somat duduk bersila di depan gerobak sayurnya, tersenyum seperti sedang menyapa pembeli pertama hari itu. Tapi tubuhnya sudah tak bernyawa. Di pangkuannya, kain berisi tulisan itu terlipat rapi, bersama tongkat tua yang kini menjadi warisan terakhirnya. Gendon berlutut, air matanya jatuh deras, lalu bersujud. "Kakek, aku akan teruskan semua yang kau ajarkan. Aku janji, ilmu ini akan hidup untuk melindungi, bukan melukai." Bertahun-tahun kemudian, pasar itu menjadi tempat yang aman, damai, dan makmur. Orang-orang menyebutnya Pasar Somat, sebagai penghormatan pada sosok penjual sayur yang pernah mengguncang dunia preman dan mengajarkan arti sejati dari kekuatan. Gendon, yang kini sudah tua, tetap berjualan di sana, bukan untuk kaya, tapi untuk menjaga warisan. Di setiap langkahnya, ia selalu teringat kata-kata sang guru, "Manusia tak diukur dari seberapa keras ia memukul, tapi seberapa kuat ia menahan diri untuk tidak menyakiti." Dan setiap kali angin pagi berhembus melewati lorong-lorong pasar itu, orang-orang bersumpah mereka mendengar suara lembut kakek Somat berbisik di antara daun-daun sayur segar. "Jaga keseimbangan, nak, karena itulah inti dari hidup." Tahun-tahun berlalu, dan nama kakek Somat berubah menjadi legenda di kalangan rakyat kecil. Orang-orang masih bercerita tentang penjual sayur yang mampu menumbangkan preman dengan satu hentakan tongkat, namun tetap berhati lembut seperti air. Tapi bagi Gendon, legenda itu bukan hanya cerita, itu adalah beban dan kehormatan yang harus ia jaga setiap hari. Setiap kali ia mendorong gerobaknya melewati gang pasar, hatinya bergetar mengingat wajah gurunya yang tersenyum dalam kedamaian. Namun di balik kedamaian Pasar Somat, angin mulai berhembus membawa kabar baru, kabar tentang bayangan lama yang kembali muncul. Suatu malam, Gendon dipanggil oleh kepala pasar. "Ada orang mencarimu," katanya gugup. Di belakang kios rempah, berdiri seorang lelaki muda berwajah keras, dengan bekas luka di pipi kiri. "Namaku Randu Kuncung," katanya dingin. "Aku anak dari Darto." Gendon terdiam. Nama itu menusuk hatinya seperti pisau. "Ayahku mati di sini, bukan? Di tangan orang yang kalian sebut pahlawan, kakek Somat." Suaranya bergetar, tapi bukan karena marah, melainkan karena luka lama yang diwariskan tanpa ia mengerti. Gendon menatapnya lama. "Ayahmu tak mati karena dibunuh, nak," katanya perlahan. "Ia mati menebus dosa. Ia menyelamatkan kami semua." Tapi Randu menepis tangan Gendon. "Penebusan tak menghapus darah. Kalian memuliakan orang yang membuat ayahku terjerumus." Ia berbalik, melangkah pergi ke kegelapan malam. Gendon tahu, kebencian lama belum mati, hanya tertidur, menunggu waktu untuk terbangun lagi. Sejak malam itu, pasar kembali diliputi ketegangan.
Beberapa pedagang mengaku melihat bayangan hitam di atap saat malam, dan suara langkah berat di gang belakang. Gendon tak mau percaya, tapi nuraninya berkata lain. Suatu dini hari, ia mendengar suara tongkat jatuh di depan rumahnya. Saat keluar, ia menemukan sebatang tongkat kayu tua, sama persis dengan milik kakek Somad, tapi retak di bagian tengahnya. Di ujung tongkat, terikat sehelai kain dengan tulisan merah, Windu Seta belum berakhir. Hati Gendon bergetar, hebat, ia tahu hanya sedikit orang yang mengetahui nama perguruan itu. Berarti seseorang, mungkin dari murid lama yang tersisa, telah kembali. Mungkin Randu, atau seseorang yang lebih berbahaya. Ia duduk di depan rumah, menggenggam tongkat itu erat-erat. Kakek Somad, apakah ini ujian baruku? Gumamnya lirih. Di kejauhan, bulan tampak merah seperti darah, menandai babak baru dari warisan yang belum tuntas. Keesokan harinya, Gendon mulai berlatih lagi di halaman pasar, mengingat setiap gerak yang diajarkan gurunya. Tubuhnya sudah tak sekuat dulu, tapi hatinya membara dengan tekad. Anak-anak kecil menatapnya kagum. Pak Gendon mau jadi pendekar kayak kakek Somad, iya? Tanya salah satu dari mereka. Ia tersenyum tipis. Tidak, nak, aku hanya ingin memastikan tak ada lagi darah yang tertumpah di pasar ini. Tapi jauh di dalam hatinya, Gendon tahu, bayangan masa lalu sudah bergerak, dan damai yang mereka bangun bisa runtuh kapan saja. Malam itu, saat pasar tertidur, suara langkah pelan terdengar di atap-atap seng. Seseorang berjalan dengan gerak ringan, matanya berkilat di bawah sinar bulan. Ia berhenti di depan lapak Gendon, menatap papan bertuliskan, Pasar Somad. Bibirnya menyunggingkan senyum dingin. Kau boleh melupakan masa lalu, tapi masa lalu takkan pernah melupakanmu, bisiknya, lalu menghilang ke kegelapan. Dan di kejauhan, suara angin berdesir membawa bisikan yang seolah keluar dari alam gaib. Windu Seta, belum menutup lembarannya. Fajar baru saja menyingsing, tapi pasar sudah terasa berbeda. Angin yang biasanya membawa aroma sayur dan tanah basah kini seolah menyimpan dingin yang menusuk tulang. Gendon berjalan pelan di antara kios, menatap tiap sudut dengan waspada. Ia bisa merasakan sesuatu yang tak kasat mata mengintai, seperti mata tua yang menatap dari balik bayangan. Di dadanya, tongkat warisan kakek Somad terasa semakin berat, seolah menanggung beban masa lalu yang belum selesai. Hari itu, ia tahu, kedamaian yang dijaga kakek Somad dengan darah dan keringat, kini berada di ambang kehancuran. Menjelang siang, seorang pedagang tua datang tergopoh ke lapak Gendon. Gendon, di ujung pasar, ada orang baru buka lapak, tapi aneh. Katanya ketakutan. Saat Gendon tiba, ia melihat seorang pemuda berwajah keras duduk tenang, menjajakan pisau-pisau kecil yang berkilat di bawah matahari. Pemuda itu tersenyum ketika melihatnya. Kita bertemu lagi, Pak Gendon, katanya lirih. Kau tak berubah, masih mencoba menjadi pahlawan. Gendon menatapnya tajam. Randu Kuncung, jadi benar kau yang menulis pesan itu? Pemuda itu mengangguk. Aku datang bukan untuk berdagang. Aku datang untuk menagih warisan. Warisan? Gendon bertanya. Randu berdiri, matanya membara. Ilmu kanuragan Windu Seta, ilmu yang seharusnya jadi milik garis keturunan Darto, tapi dirampas oleh kakek Somad. Aku hanya ingin mengambil kembali hakku. Gendon menggeleng pelan. Kau salah paham, nak. Ilmu itu bukan untuk kekuasaan. Itu untuk melindungi. Namun Randu tertawa getir. Kata-kata orang yang sudah takut kehilangan. Dunia ini tidak butuh pelindung yang lemah. Dunia butuh penguasa yang ditakuti. Suaranya menggema, memantul di dinding kios yang gemetar. Tiba-tiba, Gendon merasakan hawa panas membakar kulitnya. Randu mengangkat tangannya, dan pusaran angin kecil terbentuk di telapak tangannya. Itu, jurus angin menyapu langit, ilmu tingkat tinggi dari Windu Seta, ilmu yang dulu hanya dikuasai oleh kakek Somad. Gendon tersentak. Dari mana kau belajar itu? Randu tersenyum dingin. Dari bayangan yang kalian buang. Dari sisi gelap perguruan yang tak pernah mati. Dalam sekejap, pusaran itu dilepaskannya. Angin memecah papan dan meja, membuat para pedagang berlarian ketakutan. Gendon menancapkan tongkatnya ke tanah, menciptakan getaran lembut yang meredam angin. Itu, kalau begitu, aku harus menghadapimu, bukan sebagai musuh ayahmu, tapi sebagai murid terakhir kakek Somad. Tubuhnya menegak, aura lembut berubah menjadi kekuatan yang berdenyut. Dalam diam, Gendon membuka kunci jurus yang telah lama ia simpan, tapak langit menunduk bumi.
Tanah di bawahnya bergetar pelan, menandai dua generasi ilmu Winduseta yang akan bentrok di pasar yang dulu saksi darah dan penyesalan. Pertarungan pun pecah. Pisau-pisau randu menari di udara seperti hujan perak, sementara tongkat Gendon berputar lembut, menangkis tanpa membalas. Setiap benturan memunculkan cahaya halus seperti nyala lilin. Orang-orang bersembunyi di balik karung dan meja, menahan napas. "Kenapa kau menahan diri, Gendon?" teriak Randu. "Apakah kau takut aku akan melihat diriku dalam dirimu?" Gendon menjawab lirih di tengah deru jurus, "Aku takut kau tak sempat melihat dirimu dalam kebaikan." Sebuah benturan keras meledak di antara mereka, memecahkan kaca dan papan kios. Debu menutupi pandangan. Saat asap perlahan sirna, Gendon berlutut, tongkatnya patah di tengah, tapi matanya tetap tajam. Di depannya, Randu berdiri dengan luka di dada, darah mengalir. "Kau menahan seranganku," ucapnya terkejut. Gendon menatapnya lembut, "Karena aku tidak melawanmu. Aku hanya mencoba menyelamatkan jiwa guruku yang terjebak dalam amarahmu." Randu terdiam lama, tubuhnya goyah. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Ia menatap tongkat Gendon yang patah, lalu berlutut. "Apakah ini yang disebut kekuatan sejati?" tanyanya pelan. Gendon mengangguk lemah. "Kekuatan sejati bukan tentang mengalahkan, tapi tentang menahan diri." Langit mendung, tapi di antara awan, cahaya matahari menembus lembut, menyinari keduanya, murid dari dua generasi yang akhirnya saling memahami, di tengah pasar yang menjadi saksi kebangkitan dan penebusan Winduseta. Hujan turun perlahan membasahi pasar yang berantakan. Sisa pertarungan semalam masih terlihat jelas, papan lapak yang pecah, kain trobek, dan genangan air bercampur tanah yang mengalir pelan ke selokan. Di tengah kekacauan itu, Gendon berdiri memandang langit. Wajahnya basah bukan hanya oleh hujan, tapi juga air mata yang tak sanggup ia tahan. Ia tahu, peperangan yang sesungguhnya bukan antara dirinya dan Randu, tapi antara dendam dan pengampunan. Di bawah siraman hujan, ia menunduk, menatap tongkat patah di tangannya, warisan terakhir kakek Somat. "Kau benar, Kek," bisiknya lirih, "ilmu ini bukan untuk melawan, tapi untuk menyembuhkan." Randu terbangun di bawah tenda darurat, tubuhnya masih lemah. Di sampingnya, Gendon duduk sambil menyiapkan ramuan dari daun-daun pasar. "Kau masih hidup," kata Gendon tenang. "Berterima kasihlah pada kakek Somat, bukan padaku." Randu terdiam. Ia menatap luka di dadanya yang dibalut kain putih. "Aku tak pantas hidup setelah menghancurkan semua ini." Gendon menggeleng. "Justru karena kau hidup, kau bisa memperbaikinya. Kalau kakek Somat masih ada, dia pasti bilang begitu." Randu menggigit bibirnya, matanya berkaca. Untuk pertama kali dalam hidupnya, ia merasa lebih lemah dari siapapun, bukan karena kekalahan, tapi karena kebaikan yang tak bisa ia pahami. Beberapa hari kemudian, pasar mulai bangkit kembali. Pedagang-pedagang yang sempat mengungsi kembali menata dagangannya, dan anak-anak kecil berlarian lagi di lorong sempit. Tapi kini, di sudut pasar, ada dua orang yang bekerja tanpa banyak bicara, Gendon dan Randu. Mereka memperbaiki lapak-lapak yang rusak, menegakkan papan pasar, dan membantu orang-orang tanpa pamrih. Saat seorang pedagang bertanya mengapa Randu mau membantu, ia hanya menjawab, "Aku sedang menebus bayangan ayahku." Kalimat itu tersebar cepat, dan perlahan-lahan, pasar kembali memancarkan kehidupan yang dulu sempat hilang. Suatu sore, Gendon memimpin doa kecil di tengah pasar. Di tempat di mana dulu kakek Somat biasa berdiri menjajakan sayurannya, mereka menanam pohon beringin kecil sebagai simbol kedamaian. Di bawah pohon itu, mereka letakkan tongkat patah milik kakek Somat. "Biar tongkat ini jadi saksi," ujar Gendon dengan suara bergetar, "bahwa ilmu Winduseta tak lagi menjadi senjata, tapi penjaga kehidupan." Orang-orang menunduk, beberapa meneteskan air mata. Randu menatap pohon itu lama, seolah melihat sosok kakek Somat tersenyum di balik dedaunan yang meneteskan air hujan. Namun, malam harinya, ketika pasar sudah sepi, angin berembus lembut membawa aroma melati yang samar. Gendon terbangun, merasa ada yang berbeda. Ia berjalan menuju pohon beringin itu, dan di bawah cahaya rembulan, ia melihat sesosok bayangan samar berdiri di samping tongkat yang sudah tertanam. Sosok itu mengenakan baju sederhana, wajahnya penuh kedamaian, kakek Somat. "Kau sudah menepati janji, Nak," katanya lembut. "Kau jaga warisan ini dengan hati, bukan dengan kekuatan." Gendon berlutut, air matanya jatuh tanpa bisa dibendung. "Ampuni aku,
Kek, aku gagal melindungi tongkatmu. Tapi sosok itu tersenyum. Tongkat hanyalah kayu. Yang penting, semangatnya masih hidup dalam dirimu. Saat bayangan itu memudar, angin berhembus lebih hangat dari biasanya. Pohon beringin bergoyang lembut, dan sinar bulan menembus celah daun, menerangi tongkat yang kini tampak seperti berkilau. Randu yang diam-diam menyaksikan dari kejauhan menatap langit dengan dada bergetar. Ia berlutut, mengepalkan tangan di dada. Aku bersumpah, mulai hari ini aku akan menjaga pasar ini seperti kakek Somat menjaganya dulu, bisiknya. Untuk pertama kalinya, hatinya tenang, seolah semua dendam telah dicuci bersih oleh hujan dan pengampunan. Keesokan paginya, pasar itu berubah. Tidak hanya karena lapak-lapak yang diperbaiki, tapi karena semangat baru yang hidup di setiap orang. Mereka menyebut tempat itu, Pasar Somat, bukan lagi sekadar pasar, tapi lambang perjuangan dan kasih yang mengalahkan kebencian. Dan di bawah beringin yang tumbuh semakin tinggi, tongkat patah itu tetap tergeletak tenang, menjadi penanda bahwa kekuatan sejati bukanlah memukul lebih keras, melainkan menahan ketika bisa menghancurkan. Saat senja tiba, Gendon duduk di bangku kayu sambil menatap Randu yang tertawa bersama anak-anak pasar. Ia tersenyum lega. Akhirnya, kakek, warisanmu bukan lagi tentang jurus dan kekuatan, katanya pelan, tapi tentang cinta yang menumbuhkan kehidupan. Dan dari balik awan jingga, seolah-olah, kakek Somat tersenyum lagi, tenang, damai, dan abadi di antara hiruk-pikuk pasar yang kini hidup dalam cahaya kedamaian. Sejak hari itu, Pasar Somat bukan lagi sekadar tempat jual beli. Ia telah menjadi simbol kehidupan, tempat orang-orang kecil menemukan harapan di balik keringat dan senyum. Setiap pagi, sinar matahari jatuh lembut di atas pohon beringin yang tumbuh di tengah pasar, menyorot tongkat patah kakek Somat yang kini tertanam di bawahnya, seolah langit sendiri menjaga warisan itu. Gendon kini bukan hanya penjaga pasar, tapi juga penuntun bagi banyak orang. Orang-orang memanggilnya Pak Guru Gendon, karena ia sering mengajarkan anak-anak muda tentang arti kerja keras, pengampunan, dan kebijaksanaan di balik ilmu kanuragan. Namun di balik kedamaian itu, Gendon tahu tanggung jawabnya belum selesai. Ia sering duduk berlama-lama di bawah beringin, menatap tongkat itu sambil bertanya dalam hati, apakah kedamaian ini akan bertahan selamanya, Kek? Dalam hening, seolah angin menjawab lembut, selama hati manusia masih tulus, Windu Seta takkan padam. Tapi dunia luar tak pernah benar-benar diam. Di balik pasar, di antara lorong-lorong kota, ada orang-orang yang memandang kebangkitan Pasar Somat sebagai ancaman. Preman-preman lama, yang kehilangan pengaruh setelah Gendon dan Randu menjaga ketertiban, mulai berkumpul lagi, merencanakan sesuatu. Suatu malam, seorang lelaki asing datang ke pasar. Tubuhnya tinggi, dengan bekas luka panjang di lengan kiri. Ia memandangi beringin itu lama, lalu berbisik pelan, jadi ini tongkat Somat yang melegenda. Di tangan kanannya, tergenggam sebilah keris hitam yang tampak memancarkan hawa dingin. Lelaki itu dikenal dengan nama Raden Sanca, bekas murid sesat Windu Seta yang dulu diusir karena menyelewengkan ajaran. Kini ia kembali, bukan untuk berdamai, tapi untuk menuntut kekuasaan yang dulu gagal ia rebut. Keesokan paginya, Randu mendapati tulisan merah di papan pasar, Windu Seta sejati akan kembali. Bersiaplah, penjaga palsu. Gendon membaca pesan itu dengan napas berat. Randu, kita tak bisa lari dari bayangan masa lalu, ucapnya pelan. Randu mengepalkan tangan, kita tidak akan lari, Pak. Kita akan berdiri di sini, seperti kakek Somat dulu. Di mata pemuda itu, tak ada lagi kebencian, hanya keberanian dan tekad untuk melindungi rumah yang kini ia cintai. Malamnya, saat langit bergemuruh, pasar diselimuti kabut tebal. Dari arah selatan, langkah kaki terdengar berat dan berirama. Gendon dan Randu berdiri di bawah beringin, tongkat tua di tangan Gendon, dan pisau warisan Darto di genggaman Randu. Dari balik kabut muncul Raden Sanca, disertai beberapa pengikut berpakaian hitam. Aku datang bukan untuk berdamai, katanya datar. Aku datang untuk mengambil kembali inti ilmu Windu Seta. Dunia harus mengenal kekuatan sejati, bukan kelembutan yang menipu. Kalau itu yang kau sebut kekuatan, jawab Gendon tegas, maka kau tak pernah mengenal makna sejatinya. Dalam sekejap, tanah di bawah mereka bergetar. Hawa dingin merayap, menandai benturan dua ajaran, satu berasal dari kebencian, satu dari kasih yang diwariskan kakek Somat. Randu melangkah maju, berdiri di samping gurunya. Kami bukan penjaga palsu, Raden.
Kami hanya manusia yang menjaga kehidupan. Sanca tersenyum sinis. Kehidupan, dunia ini hanya menghormati yang kuat. Petir menyambar langit, menerangi wajah mereka bertiga. Gendon menutup mata, mengingat kembali ajaran gurunya, saat musuh datang dengan amarah, hadapilah dengan ketenangan. Karena badai paling besar akan tunduk pada angin yang lembut. Ia menarik napas panjang, menanamkan kakinya ke tanah. Randu bersiap di sisinya. Di bawah beringin, tongkat Somat bergetar pelan, memancarkan cahaya samar, seolah roh tua Windu Seta kembali hadir, menyaksikan generasi baru yang akan menuntaskan takdirnya. Pertempuran belum dimulai, tapi langit sudah memberi tanda, daun beringin berjatuhan seperti hujan emas, dan angin berdesir membawa aroma melati, tanda bahwa kakek Somat masih menjaga mereka dari langit. Gendon menatap Randu, lalu pada Raden Sanca, dan berkata tenang, kalau kau ingin menguasai dunia dengan kekuatan, kau harus melewati kami dulu. Dan kami, bukan berdiri untuk menang. Kami berdiri untuk menjaga. Langit malam menggulung awan hitam seolah ikut menahan napas. Di bawah pohon beringin, 3 sosok berdiri saling berhadapan, Gendon, Randu, dan Raden Sanca. Angin berputar kencang, membawa debu dan dedaunan yang berterbangan di udara. Pasar yang biasanya ramai kini sunyi, hanya suara petir sesekali memecah langit. Gendon menatap musuh di depannya dengan tatapan teduh, tapi di balik keteduhan itu tersimpan tekad baja. Ia tahu, malam ini bukan sekadar pertarungan antara manusia, tapi ujian terakhir bagi warisan Windu Seta, apakah akan menjadi cahaya yang menyinari, atau bara yang membakar segalanya. Raden Sanca tersenyum sinis, mengangkat keris hitamnya tinggi-tinggi. Tongkat Somat telah menipumu, Gendon. Ilmu Windu Seta sejati bukan tentang kasih, tapi kekuasaan tanpa batas. Ia menghentakkan kakinya ke tanah, dan seketika bumi bergetar. Dari ujung kerisnya, keluar semburan asap hitam yang berputar seperti pusaran naga. Hawa panas membakar udara, membuat Randu harus mundur selangkah. Ini bukan ilmu Windu Seta, teriak Gendon. Ini ilmu yang lahir dari dendam dan keserakahan. Tapi Sanca tertawa keras, suaranya menggema menembus kabut. Dendam adalah kekuatan, Gendon. Dan malam ini, tongkat Somat akan tunduk di kakiku. Dengan satu lompatan cepat, Sanca menyerang. Gerakannya seperti bayangan, cepat, dingin, dan mematikan. Gendon menangkis dengan tongkat tua di tangannya, dan setiap benturan menghasilkan kilatan cahaya putih melawan percikan hitam dari keris. Udara di sekitar mereka bergemuruh. Randu berusaha membantu, tapi getaran energi dari 2 pendekar itu terlalu kuat, membuatnya terlempar ke belakang. Ia berlutut, menggenggam tanah, berteriak dalam hati, "Kakek Somat, berilah aku kekuatan untuk melindungi beliau." Saat itu, tongkat yang ditancapkan di bawah beringin bergetar hebat. Dari retakan tanah, cahaya lembut merembes naik, seperti napas kehidupan. Randu menatapnya heran, lalu mendekat. Tiba-tiba, suara lembut terdengar dalam hatinya, suara yang sangat ia kenali dari cerita Gendon. Windu Seta bukan hanya milik satu orang, tapi milik hati yang tulus menjaga sesama. Cahaya itu menyelimuti Randu, membuat luka di tubuhnya sembuh perlahan. Matanya memancarkan sinar putih kebiruan, tanda bahwa ajaran sejati Windu Seta telah bangkit kembali melalui dirinya. Randu melompat ke tengah medan, berdiri di samping Gendon. "Guru, aku siap." Gendon menatapnya, tersenyum samar. "Ingat, kita bertarung bukan untuk menang, tapi untuk menghentikan kegelapan." Dalam sekejap, keduanya menyerang bersamaan, tongkat Gendon menari dalam pola lembut, sementara pisau Randu berputar cepat mengikuti ritme napas. Ilmu mereka berpadu seperti angin dan air, menahan setiap serangan brutal Sanca dengan harmoni yang indah. Setiap kali keris hitam beradu dengan tongkat, kilatan cahaya putih semakin kuat, menekan energi gelap yang menyelimuti pasar. Raden Sanca mulai kehilangan keseimbangan. "Tidak mungkin," teriaknya, "ilmu Windu Seta tidak bisa dikalahkan dengan kelembutan." Gendon menatapnya tajam. "Justru kelembutanlah kekuatan sejati yang kau lupakan." Dengan teriakan terakhir, Gendon menghentakkan tongkat ke tanah. Dari bawah beringin, cahaya putih membuncah, membentuk gelombang energi yang menyelimuti seluruh pasar. Angin berputar tinggi, membawa daun-daun beringin menari seperti hujan emas. Raden Sanca berteriak keras, tubuhnya terseret ke pusaran cahaya, dan perlahan menghilang, lenyap bersama bayangan dendam yang ia pelihara. Saat cahaya mereda, hanya ada keheningan. Gendon berlutut, napasnya berat, sedangkan Randu memegangi bahunya.
Pohon beringin tampak lebih hijau dari sebelumnya, dan tongkat kakek Somat kini berdiri tegak, utuh kembali, tanpa patah, tanpa retak. Gendon tersenyum lemah. Kau lihat, Randu, kebaikan selalu kembali, meski dunia hancur berkali-kali. Randu menunduk hormat pada tongkat itu, air matanya jatuh membasahi tanah yang masih bergetar hangat. Malam itu, langit pasar Somat terbuka luas. Bintang-bintang muncul berkelip, dan di antara mereka, seolah tampak siluet seorang kakek tua tersenyum damai. Gendon menatap langit lama, lalu berbisik, istirahatlah, Kek, murid-muridmu telah menunaikan tugasnya. Di bawah beringin, tongkat Somat kini bersinar lembut, menjadi mercusuar kecil di tengah dunia yang gelap, simbol bahwa warisan sejati bukanlah kekuatan, melainkan ketulusan yang tak pernah mati. Subuh menetes lembut di atas pasar Somat. Sisa hujan semalam masih menggantung di ujung dedaunan beringin, memantulkan cahaya matahari pertama yang menembus kabut. Udara terasa baru, seolah dunia baru saja dilahirkan kembali setelah malam panjang yang kelam. Gendon berdiri di tengah pasar yang kini sunyi, hanya terdengar suara ayam berkokok dan langkah-langkah pedagang yang mulai datang. Ia menatap tongkat kakek Somat yang kini tegak utuh di bawah beringin, diselimuti cahaya lembut. Perjuanganmu selesai, Kek, bisiknya lirih, tapi warisanmu baru saja dimulai. Randu datang membawa 2 cangkir kopi. Ia tersenyum lelah, wajahnya masih menyimpan luka dan jelaga pertarungan semalam. Kau belum tidur, Pak? Tanyanya. Gendon mengambil kopi itu, menghirupnya pelan. Tidur akan tiba waktunya, Randu. Tapi saat langit cerah begini, aku ingin menyaksikan pasar ini bernapas lagi. Mereka duduk berdampingan, menatap pedagang-pedagang yang mulai membuka lapak, menata dagangan, dan menyapa satu sama lain. Tak ada yang tahu betapa pasar ini hampir menjadi kuburan, kalau bukan karena 2 jiwa yang memilih bertahan. Di bawah beringin, anak-anak berlarian sambil tertawa. Salah satu dari mereka berhenti, menatap tongkat yang berdiri tegak, lalu berkata polos, "Kakek Somat jaga kita dari langit, ya?" Gendon tersenyum. "Betul, Nak. Dan kau tahu siapa penjaga berikutnya?" Anak itu menggeleng. Gendon menunjuk dada si bocah. "Hatimu sendiri." Anak itu tertawa riang dan berlari lagi. Randu menatap pemandangan itu dengan mata berkaca. "Dulu aku pikir ilmu kanuragan adalah jalan untuk menguasai dunia," katanya pelan, "tapi ternyata dunia bisa tunduk hanya dengan satu kebaikan." Hari-hari berlalu. Pasar Somat tumbuh menjadi pusat kehidupan yang ramai dan tenteram. Gendon membangun padepokan Windu Seta baru di belakang pasar, bukan untuk mengajarkan jurus, tapi untuk menanamkan nilai. Setiap murid yang datang tidak diajari cara memukul, melainkan cara menahan tangan. Karena kekuatan sejati, kata Gendon dalam setiap pengajaran, adalah saat kau mampu menghentikan keburukan tanpa menimbulkan luka. Randu menjadi tangan kanannya, mengajarkan generasi muda tentang keberanian tanpa kebencian. Pada suatu sore, saat matahari condong ke barat, Gendon berjalan perlahan ke bawah beringin. Ia menatap tongkat itu lama, lalu tersenyum. "Kau tahu, Kek," katanya pelan, "aku sudah tua, tapi setiap kali melihat mereka tertawa, aku merasa umurku bertambah." Angin berhembus lembut, membuat daun-daun beringin bergetar, seperti jawaban lembut dari langit. Di antara suara angin, Gendon mendengar bisikan samar, "Terima kasih, muridku, kau telah menjadikan ilmu ini cahaya, bukan bayangan." Malamnya, bintang-bintang berkelip lebih terang dari biasanya. Orang-orang di pasar menatap langit dan tertegun melihat satu cahaya besar menggantung tepat di atas beringin. Tidak ada yang tahu dari mana datangnya, tapi mereka sepakat menyebutnya cahaya Somat, tanda bahwa sang penjaga pasar kini benar-benar bersemayam di langit. Sejak malam itu, setiap kali ada badai, cahaya itu selalu muncul, menenangkan semua orang, seolah kakek Somat sedang menatap mereka dengan senyum lembutnya. Beberapa tahun kemudian, Randu berdiri di bawah beringin, mengajar anak-anak muda tentang sejarah pasar itu. Gendon sudah tiada, berpulang dengan tenang di dalam tidurnya, di samping tongkat gurunya. Tapi wajahnya tetap damai, seperti seseorang yang tahu bahwa semua luka dunia telah sembuh. Randu menatap langit, melihat cahaya itu masih bersinar di antara awan. "Kau benar, Pak," katanya dengan suara bergetar. "Kebaikan tak pernah mati, ia hanya berubah bentuk." Pasar Somat pun hidup selamanya, bukan karena dagangan, bukan karena kekuatan, tapi karena kasih yang diwariskan dari satu jiwa ke jiwa lain. Di setiap tawa anak-anak, di setiap sapaan pedagang,
Di setiap angin yang melewati beringin itu, nama kakek Somat terus disebut, bukan sebagai legenda perang, tapi sebagai penjaga damai yang tak pernah pergi. Dan selama cahaya itu masih menggantung di atas pasar, orang-orang percaya, langit pun turut menjaga mereka.